Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pemerintah akan tegas dalam pemberantasan korupsi. Bima menegaskan jangan berharap akan ada backing jika kepala daerah melakukan korupsi. Menunjukkan bahwa pemerintah tegas dan jelas pada upaya pemberantasan korupsi, apapun latar belakangnya, dan jangan berharap ada backing begitu. Tentu ini pesan yang sangat kuat kepada seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main, apapun latar belakangnya. Apabila memang terjerat kasus korupsi atau melakukan tindak pidana korupsi, maka pasti konsekuensinya sangat jelas begitu. Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Selain tersangka pemerasan, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee. Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Aliran dana itu diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus. Ya, dalam kasus jual beli jabatan perangkat desa, Bupati Sudewo disebut menetapkan tarif 125 hingga 150 juta rupiah untuk 1 jabatan perangkat desa. Dalam melakukan pemerasan terhadap korban, Sudewo membentuk tim ses. Dalam keterangan resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Bupati Pati Sudewo mematok sejumlah uang dan mengerahkan tim sukses untuk memeras calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, salah satu tugas dari tim sukses tersebut yakni menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Sudewo menetapkan tarif untuk 1 jabatan perangkat desa sebesar 125 hingga 150 juta rupiah. Tarif tersebut kemudian dinaikkan oleh anggota tim sukses mulai 165 hingga 225 juta rupiah. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Sementara itu, Sudewo mengaku dikorbankan hingga akhirnya dibekuk dalam operasi tangkap tangan KPK. Ia mengklaim tidak melakukan apa yang dituduhkan dalam kasus yang menjeratnya. Ya, KPK mengungkap cara penyimpanan uang hasil pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. KPK menyebut uang hasil pemerasan itu disimpan di dalam karung oleh para pengepul sebelum diserahkan ke Sudewo. Uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Kan tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya.
Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mensrea. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang publish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut jika Panji dipolisikan maka akan memperburuk citra pemerintah. Namun tim kuasa hukum Merah Putih Suhadi menganggap konten Mensrea sudah termasuk penistaan. Unsur-unsur yang memang dikatakan itu sebagai penistaan. Kalau berkaitan kita larikan kepada penistaan. Nah terus kemudian, apakah bentuk-bentuk seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk komedian atau katakanlah parodi? Kalau saya melihatnya tidak. Karena kenapa? Ini kan aspeknya, ini udah masuk kepada ranah aspek hukum. Harusnya kalau memang betul-betul melakukan hal-hal yang bersifat komedian, itu kan tentunya tidak menyerang, tidak juga membuat suatu keonaran. Sebenarnya kasus ini kan tidak harusnya masuk ke dalam ranah hukum, karena bagi kami kan semakin membuat buruk citra pemerintah saat ini ketika suara-suara kritis itu seperti dipolisikan, kemudian seperti